Itu yang namanya black campaign itu ya. Tetapi juga kalimat khilafah itu sendiri akhirnya menjadi kalimat haram seolah-olah. Padahal itu adalah salah satu sistem bernegara. Kita bicara khilafah, demokrasi, oligarki dan lain sebagainya, itu ya itulah sistem bernegara ya. Tetapi tidak ada juga a single form of government in khilafah misalnya. Ya seperti dikatakan beberapa orang ya. Di khilafah bisa dalam sistem kerajaan, bisa dalam sistem non kerajaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada a single term of khilafah ya. Yang ada adalah terminologi umum bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam, ya kan? Masa kita menolak misalnya begitu. Tapi sekali lagi biar kita tidak muncul misunderstanding, kesalahan pengertian yang disengaja, yang memang dihembus-hembuskan, maka baiknya ya kita konsisten saja untuk bicara tentang bahwa sistem bernegara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sekali lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menolak nilai-nilai agama untuk dimasukkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Nah, itu yang paling penting. Sepanjang dia melalui mekanisme negara, maka negara yang akan membuat hukum itu menjadi berlaku buat Indonesia. Tapi kalau seandainya bisa diterapkan langsung, ya bisa langsung, misalnya sholat, ya ngaji, zakat, puasa itu tidak memerlukan yang namanya keputusan negara. Tapi hukum jinayah, hukum pidana Islam misalnya, itu memerlukan sebuah keputusan negara. Dan orang yang memperjuangkan agar nilai-nilai Islam atau nilai-nilai agama lain masuk dalam sebuah sistem negara, ya tidak bisa dibilang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, karena Pancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa ya. Spanduk bertuliskan NII Garut dukung Anies merupakan fitnah murahan yang ditujukan terhadap mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem, SBK, dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com Senin, 21 November 2022. Gerombolan pembenci Anies yang membuat spanduk itu dan disebarkan sendiri, ungkapnya. Kata SBK, fitnah terhadap Anies makin kencang setelah Nasdem secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI itu sebagai Capres 2024. Saat ini beredar penolakan Anies di berbagai tempat dengan tudingan babak politik identitas. Ini bagian skenario politik balas dendam Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017, jelasnya. Menurut SBK, masyarakat sudah cerdas terhadap fitnah yang ditujukan ke Anies Baswedan. Buktinya masyarakat begitu antusias menyambut Anies saat melakukan kunjungan di berbagai daerah, ungkap SBK. Di media sosial Twitter, akun Paltiwest memposting spanduk NII Garut dukung Anies. Netizen pun memberikan komen yang menohok.